Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridho Riyadi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam dan teman-teman Metodologi Studi Islam kelas G yang saya sayangi tanpa terkecuali. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Reaksi Pemikiran Islam Terhadap Globalisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Masidatur Rohmah, NIM 2120027 selaku moderator, dan rekan saya Nirmala Hidayati, NIM 2120110. Pengertian Islam dan globalisasi. Globalisasi menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu, baik benda atau perilaku, sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Sedangkan kata Islam berasal dari masdar kata aslama yuslimu islaman yang mempunyai arti taat, tunduk, patuh, pasrah, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Menurut istilah, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu karakteristik Islam globalisasi. Beberapa karakteristik Islam yaitu: 1. Menjanjikan keselamatan dunia akhirat. Man aslama salima, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah maka ia akan selamat. Atau barang siapa yang beragama Islam maka ia akan selamat. 2. Islam sebagai agama yang sempurna. 3. Islam menjelaskan sesuatu yang semuanya untuk keselamatan manusia. 4. Tebaran penyelamat Islam mencakup seluruh alam semesta atau lebih dari sekedar globalisme. 5. Penyelamatan yang dijadikan Islam sedemikian sempurna, komprehensif, global, dan mendetail. 6. Penyerahan diri seorang muslim tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. 7. Islam juga merupakan agama eksklusif ketika harus berhadapan dengan segala bentuk sekularisme dan kebatilan dari sistem ketauhidan yang murni. 8. Islam menyeru kepada siapapun yang memilihnya sebagai agama untuk ke dalamnya secara total. 9. Tidak ada sesuatu pun yang dibiarkan tidak diperhatikan kepada Islam. Selanjutnya yaitu karakteristik globalisasi. Beberapa karakteristik globalisasi yaitu: 1. Internasionalisasi, yaitu dari kedaerahan menuju ke arah yang lebih luas. 2. Liberalisasi, yaitu paham menuju arah serba bebas dan melepaskan norma-norma yang telah mapan, antara lain norma-norma agama Islam. 3. Suprateritorialisme, yaitu ruang-ruang sosialitas tidak lagi dapat dipetakan dengan jarak dan batas-batasan wilayah. Dengan demikian, dunia adalah satu wilayah. 4. Universal,
yaitu dunia telah menyatu, tidak ada lagi yang menyekat antara wilayah satu dan yang lain sebagai berkah kemajuan iptek, terutama teknologi telekomunikasi. 5. Westernisasi, yaitu arah peradaban dari dunia timur menuju arah kultur dunia barat. Reaksi pemikiran Islam terhadap globalisasi. 1. Tradisionalis. Pemikiran tradisionalis percaya bahwa kemunduran umat Islam adalah ketentuan dan rencana Tuhan. Kemunduran dan keterbelakangan umat Islam dinilai sebagai ujian atas keimanan dan kita tidak tahu malapetaka. 2. Modernis. Modern atau modernis pelaku lebih mengacu pada dorongan untuk melakukan perubahan karena paham-paham dan institusi-institusi lama dinilai tidak relevan. 3. Revivalis fundamentalis. Revivalis menjelaskan faktor alam atau internal dan faktor luar atau eksternal sebagai dasar analisis tentang kemunduran umat Islam. Bagi revivalis, umat Islam terbelakang karena mereka justru menggunakan ideologi atau isme lain sebagai dasar pijakan daripada menggunakan Al-Quran sebagai acuan dasar. Yang terakhir yaitu transformatif. Penggagas transformatif percaya bahwa keterbelakangan umat Islam disebabkan oleh ketidakadilan sistem dan struktur ekonomi, politik, dan kultur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.